Oke, kembali lagi bersama saya Kiting dalam acara podcast Lantai Ngobrol Inovatif episode ke-14. Kali ini podcast Langit menghadirkan nasabah PNM Mekar unit Samarinda Seberang. Di sebelah saya, kiri saya ada Ibu Evi Liana. Selamat siang Ibu. Siang. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Nah, ini saya mau banyak ngobrol nih bersama nasabah ya. Iya. Nah, kebetulan Ibu juga menjadi nasabah PNM Mekar mulai kapan Ibu? Mulai tahun berapa jadi nasabah Antara PNM? 2018 2019. Iya. Yang saat ini digelutin apa Bu? Pengrajin ketupat. Pengrajin ketupat. Iya. Wah ini seru nih, nanti banyak kita ngobrol kerajinan ketupat. Oke. Bagaimana Ibu bisa menjadi bagian dari nasabah PNM? Awal mulanya Ibu kenal PNM dari mana? Ada dari mbak-mbaknya sih yang nawarin gitu. Mbaknya yang Ya. nawarin. Oke, awalnya seperti apa Bu waktu Ya itu? bilangnya Mbak, ini kita ada kegiatan mau masalah pinjam meminjam, Oke. terus dengan bunga yang kecil. Iya. Nah ya sudah saya bilang oke, disuruh kumpulkan Oke. warganya kan, antara 8 sampai 10 orang 8 gitu sampai kan. 10 orang, Nah, oke. kami kumpulkan tuh bagaimana ya, dikasih tahulah di situ di dalam Iya. PNM itu kan begini kan, pokoknya panjang kan ceritanya kalau Iya. mau diceritain ke situ. Iya. Nah, jadi ya dari situ poinnya tuh ya, oh ternyata pas dijalanin ini, oh iya ternyata memudahkan lah intinya Iya. gitu nah. Sangat memudahkan untuk fasilitas modal Ya. yang diberikan langsung ke ibu-ibu para pelaku UMKM ya di Iya, lingkungan iya. Ibu sekitar. Benar-benar. Di sana itu ada hampir semua memang pengrajin ketupat atau Hampir semua. hampir semua pengrajin ketupat ya Iya. Bu ya. Oke, mulai itu sejak Ibu menjadi kok tiba-tiba jadi pengrajin ini mulai kecil atau memang dari usaha keluarga? Memang ya mulai mungkin sebelum lahir kali ya sudah ada Sebelum lahir ketupat sudah ada itu. ketupat, ya, Iya, betul, dari ketupat nenek, sudah dari ada mulai. datuk gitu nah. Nenek moyang lah pokoknya. Jadi di usaha itu dari turun menurun. Iya. Akhirnya Ibu coba belajar. Awalnya memang mau ngikutin atau melihat keluarga-keluarganya yang buat. Ya melihat sih kan dari awalnya itu kan dari orang tua. Iya. Gini caranya bikin ketupat gini. Oh ternyata Oke. kali dicoba ya mudah. Memang sebenarnya sih kalau dilihat mungkin sulit, tapi kalau dijalanin itu sebenarnya mudah. Mudah Cara ya, Bu, ya? ngayamnya itu iya. Oh, oke. Ada tantangannya nggak Bu selama ini, selama Ibu menjalankan usaha ketupat tadi? Sebenarnya sih kalau masalah tantangan tuh pasti setiap usaha tuh pasti ada Masih kan. ada tantangan. Iya, masalahnya itu mungkin seperti pemasaran, begitu aja sih. Pemasaran. Oke. Tapi selama ini sudah punya ini nggak langganan-langganan tetap Ada langganan, ada. di Ya. daerah mana saja Bu? Di Samarinda atau di luar Samarinda juga ada? Iya, Samarinda Seberang, Samarinda Kota. Samarinda Kota juga Nah, ada. rencana ini kan mau ke mana nih? Ke Kutai Barat nih. Kutai Barat. Cuman di situ terkendalanya mungkin Iya. kendaraan kah atau apa gitu kan jauh Untuk kan. ngirim ya. Iya, seperti itu. Cuma belum mana sih, cuma masih Iya. direncanakan. Ada sih di situ keluarga kan juga di daerah Hulu Makam itu kan. Nah, dia mau ngasih saran, coba kamu bawa ketupat hasil usaha kamu di sini, jual di sini. Nanti bagaimananya itu biar aku yang ibaratnya ngembangkan juga di sana, katanya gitu. Makanya ya alhamdulillah dari sini sih. Kalau masalah kesulitan atau apa tuh semua usaha tuh pasti ada Pasti ada tantangan. kesulitan Iya. tantangan dari tangannya. Tapi selama waktu pandemi kemarin seperti apa Ibu? Kelanjutan Ya. dari usahanya Ibu? Itu sih karena saya kan sebelum maksudnya tuh ketupat masih jalan. Sebelumnya tuh ada usaha kayak warung kecil-kecilan Warung gitu kecil. kan. Oke, itu yang bisa menopang juga Iya, ya Bu ya. karena kalau dari ketupat ini ibaratkan kalau uang per hari itu memang nggak dapat. Oke. Mungkin dia per minggu sekali numpuk kan, sekali ngayam itu bisa 1000 ketupat. 1000 biji gitu Iya, ya, 1000 biji ketupat baru itu kirim. kita kirim gitu. Kadang Itu jenisnya yang 2 kecil atau yang besar Ibu? kecil besar. Kecil besar juga Iya. ya. Oke. Terus dari keluarga Ibu sendiri mendukung nggak dengan aktivitas usaha yang Ibu jalankan saat ini? Ya alhamdulillah, karena semua kan hampir semuanya ketupat pokoknya gitu. Keluarga ketupat di hampir sana. semua. Malahan yang ini sekarang ini kan kadang orang-orang luar itu kan, Iya. malah mereka merembet ke situ larinya. Belajar Jadi, juga Iya. dari luar. Jadi ya mungkin kan namanya persaingan di sini kan pasti betul. ada. Yang usahanya misalnya kita ini punya langganan di sini, Iya. kita sekian tawarnya, ternyata ada dari mana gitu nawarkan, oh gak ketupat di sini, tapi kita di sini kita lihat lagi kualitasnya gitu kan, siapa tahu ketupat itu ayamannya renggang Oke. atau enggak maksudnya di sini tidak istilahnya menyinggung usaha orang gitu Iya, ya, iya. maksudnya sama-sama gitu. Cuma mungkin dari ya itu tadi tantangannya itu seperti bisa juga langganan kita tuh diambil gitu. Nah, tapi kita punya
punya taktik sendiri sih, nggak apa-apa kita bilang. Yang penting, Rezeki kan udah diatur. Cuma intinya di sini kita lihat dulu kualitasnya. Alhamdulillah ada oke. yang kembali. Ketupatnya begini Bu, ketupatnya begini renggang, sisitannya nggak pisit, seperti itu sih biasanya. Berarti lebih kualitas yang ibu tingkatkan ya, Ya. untuk jadi pelanggan yang sudah jadi pelanggan ibu itu, kita harus memberikan kualitas hasil yang baik untuk Iya, iya, produknya. benar-benar. Oke. Saat ini udah dibantu berapa orang karyawan ya Bu? Dua Menjalankan sih, usahanya. dua orang. dua baru. Sebenarnya kemarin tiga, cuma karena dia mau usaha sendiri kan, jadi ngambil sendirilah dia istilahnya gitu. Nah tadinya kan ikut sama saya gitu kan sebagai pengupah gitu kan. Iya. Nah tapi karena dia istilahnya, kenapa nggak dicoba? Ya kita nggak Iya. memaksakan. Alhamdulillah ya udah ambillah dia daun seikat. Jadi hasilnya sekian, kan lumayan kan. Kalau Iya. pengupah kan memang ibaratnya kan kecil. Betul. Jadi karena dia tetap juga sama-sama gitu, nah istilahnya kan dikelolanya tuh sama-sama. Misalnya dia ngambil buat usaha dia, tapi dia maksudnya kembali ketupatnya itu kembali ke kita gitu, kita jualkannya ke produsen seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk bahan baku sendiri nggak kesulitan ya Bu ya? Daun nipahnya Bahan- sendiri itu ya? Ya itu sebenarnya nggak ada kesulitan, cuma tergantung ini kan, ya itu Cuaca tadi. Pengaruh nggak sama cuaca hasil sebenarnya harga itu naik ya turun? ada pasti, karena faktor cuaca itu pasti ada. Tapi kalau kesulitannya daun ini kadang orang semua nih pada rebutan, pokoknya di sana itu daun nipah tuh seperti berlian gitu nah, Wah, rebutan. oke. Rebutan ya. Heeh. Sekarang harganya berapa Bu per satu Itu ikat ada itu? yang 35, ada yang 40, tergantung sih besar kecilnya. Nah, ada yang sampai 50. 50 juga Ya, kan tergantung besar kecilnya Besar ikatan kecilnya itu. dari Heeh. daun nipahnya tadi. Ya, dari daun nipahnya itu. Oke. Ibu bisa cerita cara mempromosikan produk ibu ini kemana saja? Atau ibu coba pernah melalui media sosial, atau dari mulut ke mulut, dari tetangga-tetangga? Ya, Atau karena kadang-kadang sudah sih- punya pelanggan tetap Iya, kan iya. berarti mereka tinggal memberikan informasi atau mempromosikan langsung ya biasanya kalau dari mulut ke mulut. Seperti Ya, apa? ya sama iya gitu tadi. Dari mulut ke mulut iya. Oke. Dari media sosial itu seperti WhatsApp. WhatsApp ya. Pasang story kan, ini ketupat sekian, nah kita pasang juga, kita patokan juga harganya. Tapi kalau mau langsung datang langsung aja gitu ke kampung ketupat kan, ya temuin saya misalnya gitu kan, karena di sana kan otomatis semua pengrajin nah ketupat, jadi ya. saya bilang temuin, ya alhamdulillah kan dari situ kayak di FB saya pasangkan, karena selain ketupat tuh kan saya ada kayak kue-kue kecil-kecilan tuh kan saya promosin juga lewat media seperti Media itu. sosial juga, ya. Alhamdulillah kalau ada tuh datang. Kadang katanya apa aja bisa nggak buat ketupat dengan isi-isinya? Saya bilang bisa. Jadi bukan hanya kulitnya aja, isinya pun juga kita bisa buatkan. Oke. Berarti bukan hanya kulitnya saja ibu Iya, produksi, tapi juga ibu bisa memproduksi Iya, isinya juga ketupatnya ya. iya. Oke. Ibu bisa sedikit cerita nggak proses pembuatan itu seperti apa ya Bu ya? Proses pembuatan ketupatnya itu seperti apa? Mungkin dari kulitnya dulu. Kulitnya. Heeh. Susah ya kalau udah ada bahannya ini nah. Harus ada contoh ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya itu kan namanya anu kan harus kita kasih lihat kan. Oke, boleh nanti next dah kita coba live langsung ya. Oke, Kita sip. langsung praktek ibu di depan teman-teman juga nasabah. Oke, jadi tadi dari selama setahun ini, mungkin dari 2 tahun terakhir ya Bu ya, setelah pasca pandemi ini, apakah produksi ketupat itu hanya musiman, ramenya, Iya, pembelinya yang iya. membeli, atau hanya memang atau setiap bulan itu Ibu jual Jual setiap bulan? Setiap bulan Ada jual. momen-momen tertentu nggak? Misalkan nih mau lebaran, ramai banget nih itu pasti pesanan. itu di mana aja kan. Ya, Barang makin meningkat itu kan pasti di bulan-bulan puasa, Iya. misalnya mau Berarti lebaran ada momen-momen mendekat tertentu ya. Memang itu pasti, kalau istilahnya memang namanya itu ketupat itu pasti sudah ada Iya. pasang surutnya juga gitu nah. Memang kalau dibilang sih musiman bisa juga. musiman ya. Bisa juga, tapi kalau dari kami kita tuh ngayam terus, maksudnya kita bikin terus itu pengrajin kan ketupat itu kita bikin terus, kita buat terus, pokoknya nggak ada istilahnya. Berhentinya. Cuman yang musiman itu mungkin harganya nanti kan oh ini sepi ketupat ini, jadi harganya miring, jatuh juga dari produsen itu. Nah yang tadinya misalnya 25 nih kan, jatuhnya itu bisa sampai 15. 15. Seperti itu. Nanti pas sudah mau mendekati lebaran naiklah 40, jadi kan istilahnya 2 kali lumayan kan dari hasilnya yang selama lebaran itu kan kita maksudnya tuh kita ngayamnya itu kan ya itu tadi, makanya boleh dikatakan itu memang musiman, tapi Iya, ada iya. saatnya
kita ada untung besar, ada untung kecil seperti itu. Tapi kalau ketupat jalan terus pokoknya gitu, nggak ada yang istilahnya kita stop ngayam, nggak ada. Alhamdulillah ketupat di rumah itu habis saja. Habis saja terus Iya, habis habis setiap bulan habis. Jadi memang setiap minggu produksi, jual gitu ya Bu ya. Produksi. Jadi nggak ada putus ya. Nggak ada. Jadi produksi terus tiap. Iya. Ibu bisa informasikan nggak ke teman-teman nasabah juga yang akan menyaksikan informasi hari ini, kegiatan podcast kita, alamat Ibu di mana sih? Kalau bisa mau membeli atau memesan produk ketupat tadi? Iya. Buat teman-teman atau ya keluarga atau dimanapun gitu kan, kalau mau pesan ketupat jangan hanya waktu lebaran aja gitu. Kalau mau pesan ketupat masaknya juga bisa, silahkan datang ke daerah Kampung Ketupat atas nama saya sendiri Ibu Epi atau enggak nama orang tua saya itu terkenalnya kan nama Ibu Erna kan, Ibu Acil Erna lah istilahnya, karena di sana kan identik dengan bahasa Banjar gitu kan. Acil Erna Acil Erna di Pelabuhan 79 Kampung Ketupat. Iya, Mangku Palas, Samarinda Seberang. Silakan datang, masalah harga nggak jadi masalah sih, itu bisa dikonfirmasikan secara langsung datang kan. Kita nggak mesti patok harga di pasar sekian, karena di pasar juga belinya sama kita gitu kan. Mungkin mereka lebih jual lebih agak naik lagi kan. Nah, makanya kalau mau ketupat istilahnya kulitnya atau isinya bisa langsung datang ke tempat kami gitu. Siap. Nanti Bu bisa tinggalkan nomor HP juga. Berapa nomor HP-nya Bu yang bisa dihubungi nanti? Oke, nomor HP saya 0812 5664 3550. Kalau FB saya cari aja Epiliana 123. Ibu Epiliana 123. Nanti jangan lupa di follow juga Bu ya Instagramnya PNM. Epiliana S, ada 2 itu. Promosi. Iya. Baik Ibu. Nah, Ibu bisa nggak ngasih motivasi Ibu selama Ibu menjalankan usaha mulai nol sampai ini sampai sekarang itu bisa di ini nggak, memberikan motivasi apa yang bisa Ibu berikan ke teman-teman di luar sana, mungkin buat karyawan atau buat para pelaku UMKM juga. Di sini ya untuk pengusaha atau maksudnya pengrajin ketupat. Mungkin kalau pengusaha nggak usah dikatakan lagi kan, mungkin lebih di atasnya lagi kan. Iya, mungkin yang selevel yang para pelaku UMKM ya Bu ya, yang lagi mulai merintis mulai nol, mencoba untuk intinya teruslah berusaha gitu kan. Tidak ada ibaratnya tantangan mundur. Mungkin karena mungkin masalah harga atau apa itu mungkin jatuh, kita bisa beralih kemana gitu. Seperti Daun Nipah tadi kan banyak cara kan, maksudnya banyak juga macamnya. Selain menghasilkan ketupat bisa juga sapu lidi. Sapu lidi pun lidinya itu ada 2 macam, ada lidi hijau, lidi putih. Lidi hijau itu ibaratnya lemah kan. Nah itu kami kemarin sempat ada kayak pengrajin buat piring kan. Piring. Itu jadi jangan takut ketupat, misalnya kalau seperti kami kan ketupat kita ibaratnya ini kalau sudah nggak laku nih stop ngayam ketupat, ya enggak, teruskan aja gitu. Jangan ada kata putus lah istilahnya di sini gitu. Nah jadi bisa kita manfaatkan yang lain seperti lidi, kita bisa bikin sapu lidi kayak mungkin kayak punya perjalanan tuh kan, nggak usah kita beli produk di luar atau gimana kan. Kalau kita menghasilkan lidi sendiri gitu, nah malah mungkin lebih murah, lebih ekonomis lah. Ya bisa jadi nah di sini saya mau usul ya untuk dinas kebersihan kan. Boleh. Nah oke kan, promosi nih boleh dari dinas kebersihan mau yang untuk karyawannya atau apa sih istilahnya gitu kan, yang di bagian lapangan ya, itu, ya untuk kanunya sih sebenarnya nih untuk yang ditujukan nih dinasnya. Peralatannya bisa langsung hubungin Ibu. Bisa hubungin kami di Kampung Ketupat. Jadi tidak perlu karena lidi kami juga dijamin kuat. Insya Allah. Oke, siap. Terima kasih Ibu atas waktunya juga, kesempatan pada hari ini bisa bergabung di podcast Langit Lantai Ngobrol Inovatif di PNM Cabang Samarinda. Tadi saya dapat simpulkan memang proses namanya para pelaku UMKM itu harus memiliki jiwa tangguh ya Bu ya. Yang kedua mereka harus punya daya saing juga, yang tidak ada kata menyerah, harus semangat, karena ibu-ibu para pelaku UMKM PNM Mekar ini adalah tulang punggung, tulang punggung ekonomi keluarganya. Mungkin itu. Terima kasih juga Ibu telah menyempatkan waktu pada siang hari ini. Bisa langsung ngobrol bersama di PNM dan cerita singkat
Ya, semoga ini bisa jadi inspirasi kepada teman-teman juga, baik itu yang di PNM Mekar maupun para pelaku UMKM di luar. Oke, jangan lupa saksikan podcast Lantai Ngobrol Inovatif episode kali ini.